Hai pecinta sugar glider. Nah guys, di video kali ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan yang ada di Instagram. Jadi beberapa waktu yang lalu saya sempat ngepost yuk Q&A atau tanya jawab gitu guys. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Namun sebelum teman-teman menonton video ini hingga selesai, buat yang belum subscribe silahkan subscribe dulu karena subscribe itu gratis dan kalian akan menjadi orang yang pertama yang tahu video-video baru selanjutnya. Yang pertama, ini pertanyaan yang pertama dari miliknya Ilham Fatahillah. Bang, bahas pasaran SG bang, turun banget ya sekarang. Kalau iya mau ngoleksi jenis lain selain WF sama Grey. Kayaknya cuma punya WF sama Grey. Nanti di video selanjutnya saya akan bahas tentang biaya adopsi sugar glider ya di tahun selanjutnya ini, karena dengar-dengar dari beberapa daerah itu, teman-teman di beberapa daerah itu harganya atau biaya adopnya itu anjlok drastis gitu gara-gara ya sembarangan, ada orang yang jual sembarangan gitu. Nanti akan kita bahas lebih lanjut di video selanjutnya. Oke, baik, kita ke pertanyaan yang kedua, yaitu Febrian Julius. Pertanyaanku belum dijawab bang, ini pertanyaan yang mana lagi nih? Oh, kemarin sepertinya di live, itu di live Instagram. Nah, nanti bisa ditulis di kolom komentar kalau Febrian Julius nonton video ini. Kita lanjut ke yang ketiga, ada Dimas Kopler 27. Nah, pertanyaan seperti ini. Bang, SG ku kenapa ya nggak hamil-hamil padahal sering kimpoy gitu. Dan selalu kalau kimpoy betinanya sampai luka, mohon pencerahannya. Nah, ini jadi miliknya si Dimas ini, SG-nya itu kimpoy tapi nggak hamil-hamil. Terus ada luka di bagian belakang lehernya. Ini menandakan bahwa si betinanya itu nggak mau diajak kimpoy gitu, dipaksa si jantan karena si jantannya itu udah birahi berat gitu guys. Nah, hal yang perlu kita lakukan ketika terjadi seperti ini, kita tengok lagi umur sugar glider betinanya. Apakah dia sudah siap untuk kimpoy ataupun belum? Apa masuk 6 bulan ataupun 6 bulan ke atas atau masih sekitar 4-5 bulan. Nah, dampaknya seperti ini. Kalau misalnya betinanya belum masuk masa birahi, lalu si jantannya sudah birahi, dia akan dipaksa untuk kimpoy. Alhasil betinanya nggak mau, dipaksa terus sehingga di ininya, di tengkuk bagian belakang, leher bagian belakang itu luka guys. Jadi untuk Dimas dicek lagi umur SG-nya berapa. Kalau misalnya sampai luka seperti ini ya dipisahkan dulu aja, jangan sampai kok lukanya semakin parah gitu. Nanti kalau misalnya si betinanya sudah membaik ataupun sudah ada tanda-tanda birahi, itu nanti bisa disatukan dengan si jantan, nanti kimpoy sendiri kok, dan mudah-mudahan cepet punya joy. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini nomor berapa nih? Nomor 4 ya. Ada Sleeping Blue Raccoon. Nah, dia tanyanya seperti ini. Bang, SG saya Joy, ketika handfeed dia cuma mau makan di sleeping pouch. Pas SG-nya dipindah ke tangan, dia nggak mau makan, malah kayak kebingungan nyari sleeping pouch-nya. SG-nya cuma mau makannya di pouch. Dia mungkin ngerasa nyaman kalau ada di pouch-nya. Nah, solusinya untuk teman-teman yang memiliki karakter SG seperti ini, ketika kalian keluar atau ngajak makannya, sleeping pouch-nya dibawa sekalian aja. Sambil ya dibiasakan dengan kita, karena biasanya dia kan nyamannya di sleeping pouch. Nah, kita biasakan juga sleeping pouch-nya, kita ajak keluar, kita pegang-pegang SG-nya, kita belai, kita suapin di situ. Nanti lama-kelamaan dia akan mulai beradaptasi dengan kita. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut. Pertanyaan selanjutnya dari Bakul Sugar Glider. Bakul Sugar Glider. Tips sugar glider cepat kimpoy bang. Waduh, kalau masalah cepat kimpoy itu mungkin hanya ini sih, hanya apa ya, kayak memberikan makanan-makanan yang berprotein tinggi kalau memang sudah dewasa. Jadi kurang lebih seperti itu kalau saya sih sejauh ini. Kalau teman-teman punya tipsnya tersendiri bisa tulis di kolom komentar guys. Kalau cepat kimpoy itu pastikan si SG, ada lagi guys, pastikan si SG itu sudah masuk masa atau sudah dewasa gitu guys, sudah 6 bulan ke atas. Nah, kalau sudah 6 bulan ke atas, biasanya hal yang saya lakukan itu memberikannya makanan protein tinggi, dengan protein tinggi dan
di kandang saya sediakan 2 kandang, jantan dan betina itu saya pisah untuk beberapa hari agar ketika dia bertemu itu ada apa ya guys ya, bisa dikatakan saling curi-curi apa ya, curi pandang apa gimana gitu guys ya kalau SG nih. Nah, jadi ketika dia tahu satu sama lain si jantan dan si betina, dia kan pasti akan berusaha untuk masuk ke dalamnya, entah itu si betina, entah itu si jantan. Tapi sebagian besar yang saya alami itu si jantannya, karena dia mulai birahi setelah saya berikan makanan protein tinggi, nggak saya campur betina, dia akan muter-muter gitu guys. Sehingga pada saat saya birahi, pada saat si SG ini birahi, nah saya campurkan. Tapi pastikan si betinanya sudah dewasa guys. Jangan sampai dia belum dewasa, nanti akan ada pemaksaan seperti tadi. Kasihan si betinanya nanti luka-luka gitu. Jadi kurang lebih seperti itu Bakul Sugar Glider. Nih Bakul Sugar Glider, IG-nya aja Bakul Sugar Glider. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih guys. Ada dari Novia Marta 6. Kalau mau bawa SG naik kereta dari Jakarta ke Surabaya dengan pouch travel, gimana ya Bang? Bisakah? Kalau di kereta saya belum pernah sih. Sejauh ini saya belum pernah juga naik kereta bawa SG. Tapi kalau teman-teman ada yang sudah pernah, bisa komen di bawah. Nah, mungkin kereta itu kan nggak seketat di pesawat ya. Lebih baik bawa travel bonding pouch aja, nanti kandangnya ataupun travel pouch ya ini deh, travel pouch kandangnya itu bisa ditaruh di kardus aja gitu kan, orang nggak nyangka ya, tempat kayak gini tempat hewan gitu ya, untuk jaga-jaga aja sih. Nanti kalau nggak boleh atau gimana, kalau di kereta emang ada nih tempat untuk ini pemeriksaan gitu ya, nggak ada ya kayaknya ya, hanya tiket. Nah jadi seperti itu. Kalau saran saya mungkin untuk Novia ini ya bawa travel bonding pouch seperti ini ataupun jenis-jenis yang lain. Yang penting dia nyaman juga dan nggak cramping. Sediakan kain di dalamnya dia biar dia nyaman gitu. Nah, satu lagi, kalau misalnya mau bawa pergi, nah ini kebiasaan yang saya lakukan ketika ingin membawa SG pergi gitu guys. Di kandang biasanya saya taruh kain. Nah, kain itu beberapa hari sebelum pergi saya taruh situ biar dia memberikan tanda bau-bauan gitu guys, ngencingi. Lalu setelah mau pergi, nah kain itu dimasukkan ke sini agar dia nyaman. Karena biasanya ketika kalian masukkan ke travel bonding pouch ataupun pouch yang lain, ini baru kalian cuci, dia biasanya beradaptasi, pipisnya jauh lebih menyengat biasanya. Jadi seperti itu. Kalau saran saya seperti itu, dikasih kain-kain. Dan tipsnya yaitu tadi, taruh travel bonding pouch. Oke, jadi seperti itu Kak Novia. Ada lagi dari Bed Fawas, Bang, cara biar Joy cepet mandiri, makan sendiri. Jangan dicepet-cepetin, kalau dia udah masanya juga nanti dia makan kok. Nah, kalau misalnya nih biar cepat makan sendiri karena induknya nggak mau ngasuh gitu, ya disuapin menggunakan spet atau menggunakan tangan kita. Tapi kalau misalnya masih ada induknya, masih nyusu dengan induknya di dalam kandangnya, nah pada saat kalian ngasih makan induknya, coba kalian itu oleskan bubur bayi itu di mulutnya, nanti lama-lama dia mau makan kok. Nah jadi seperti itu, biar cepat makan sendiri gitu ya, meskipun nanti endingnya nggak kita gitu kan, makan sendiri si SG-nya. Ada Mikdad 28 udah di DM Bang, waduh di DM, wah ya oke, nanti saya cek lagi. Dari Bagus 18 nih, selanjutnya ada Bagus, Bang, saya punya SG sepasang jantan umur 7 bulan dan betinanya 1 tahun. Udah pernah kelihatan 1 kali kawin tapi belum juga IP. Solusinya seperti apa Bang? Udah kawin 1 kali tapi belum kelihatan IP. Jadi kalau cuma sekali sih ya kita belum tahu juga sih posisinya setelah kimpo itu berapa hari yang lalu, kita kan nggak tahu. Yang jelas ketika Sugar Glider Kimpoi itu kalau tidak salah 15-20 hari itu dia akan melahirkan. Nah pada saat itu dia akan IP. Lalu
baru akan terlihat perutnya gede di umur-umur 1 bulan deh. 1 bulan setelah atau pasca kimpoi itu baru kelihatan ada benjolan kecil di perutnya. Nah, mudah-mudahan lekas memiliki keturunan si sugar glidernya nih, bagus. Kalau 1 kali sih belum, ditunggu aja. Mudah-mudahan nggak ada yang bermasalah dari kedua SG-nya ini. Oke, kita lanjut dari Lucky Imansyah. Yang pertanyaan seperti ini. Bang, SG saya tiap saya ajak main atau saya keluarin dari kandang, kenapa ya dia langsung pingsan? Kayak pingsan. Waduh, pingsan sambil ngeluarin air liur, terus badannya kaku. Setelah beberapa menit kemudian normal kembali, kayak epilepsi gitu ya. Ini yang belum ketemu solusinya untuk penyembuhannya seperti apa, saya juga belum menemukan, karena saya juga belum pernah ngalamin. Dulu pernah ada yang cerita masalah sugar glider yang seperti ini karena SG-nya dulu pernah jatuh. Nah, pernah jatuh itu yang pernah jatuh sih faktornya. Kalau seperti ini, coba deh konsultasi ke dokter hewan. Ya, biasanya kalau hal seperti ini kita nggak bisa menduga-duga, bisa saja faktor-faktor yang lain juga. Jadi seperti itu untuk Lucky Mansyah. Kalau sering pingsan gitu, waduh ngeri juga nih diajak main, atau pingsan seperti ini yang ajak main bingung. Oke, kita lanjutkan ke Penelope Edgecard. Bang, bisa kasih perkiraan waktu SG hamil sampai OOP? SG ku udah hamil berapa lama waktu IP dan OOP, terus pas udah OOP apa sudah berbulu, berapa lama lagi sampai berbulu? Waduh, banyak banget nih pertanyaannya. Oke, jadi seperti ini, ketika SG kimpoi atau kawin itu 15-20 hari dia akan mengandung, hamil gitu guys. Nah, proses hamilnya ini nggak kelihatan karena memang anaknya kecil sekali. Nah, setelah 20 hari dia akan melahirkan. Nah, setelah melahirkan dia akan memasukkan si joy-nya itu ke dalam kantung. Nah, di dalam kantungnya ini prosesnya sangat luar biasa. Kalau kalian pernah melihat SG melahirkan, dijilat-jilat sehingga anaknya yang sebiji biji jagung ataupun biji yang kecil-kecil itu masuk di kantungnya, dan dia akan bertahan di situ selama kurang lebih 1 bulan atau 1,5 bulan, bahkan ada yang 2 bulan. Ini tergantung jumlah dari joy-nya, lamanya tergantung dari jumlah joy yang IP gitu guys. Karena ada sugar glider itu yang punya anak 3. Nah, yang punya anak 3 itu pasti kan lebih cepat, karena nggak mungkin anaknya masuk semua. Kalau udah umur sebulan itu biasanya gantung-gantung di badan induknya gitu. Jadi kalau yang lama itu biasanya yang joy-nya cuma 1, itu lama, karena memang karena 1 mungkin dimanja, tempatnya cuma buat dia aja gitu. Jadi seperti itu. Lalu ketika sudah berbulu itu paling tidak umurnya, kalau setelah OOP atau OOP ataupun out of watch itu 1 bulan aja udah ada bulunya. Nah, untuk teman-teman yang pengen cepat memegang atau mengajak interaksi, ya pastikan 1, induknya itu harus bonding. Nah, kalau sugar glider yang induknya nggak bonding itu ya harus waspada teman-teman. Nah, jangan sampai sehabis kalian ajak interaksi atau kalian belai joy-nya malah di reject, kan hapus gitu. Nah, untuk mengajak interaksi juga pastikan si anaknya atau joy-nya itu ya biar aman itu pada saat dia sudah bisa membuka mata. Nah, jadi seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Ini Penelope. Oh, ini sudah ada yang menjawab nih. Ada Stephen Lee, cuek. Hamil 2 minggu. Iya, IP 1 sampai 1,5 bulan tergantung joy-nya. Oke, sip. Nah, jadi seperti itu. Kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Ada Exort Quaswek, susah banget namanya. Bang, kalau joy yang lagi OOP atau OOP minimal usia berapa hari untuk bisa dipegang atau dikenalin ke owner biar jinak gitu. Nah, kalau usianya setelah OOP atau OOP ada pouch itu biasanya saya umur sebulan ya, biar aman sebulan deh, sebulan. Nah, pastikan sudah bisa membuka mata. Pada saat ngasih makan induknya biasanya sudah saya belai-belai gitu. Bahkan saya sempat
interaksi dengan joy yang umurnya belum ada 1 bulan juga. Tapi itu tadi, pastikan si induknya bonding agar nggak merasa risih dengan adanya bau kita di joynya. Karena kita megang joy itu, si induk sudah mengetahui siapa yang habis mendekati ataupun berinteraksi dengan anaknya. Jadi seperti itu guys. Hati-hati, jangan sembarangan megang joynya. Tapi kalau memang kalian sudah tahu karakter induknya ya welcome gitu. Oke, jadi seperti itu. Ada lagi pertanyaan. Oh, yang terakhir nih. Ada pertanyaan dari Ahmad Fauzi. Bang, mau tanya, kalau head cream dengan head Leu, nanti anaknya seperti apa ya? Apa mungkin bisa jadi Leu Ruby atau yang lain? Wah, Leu Ruby, Ruby Leu, Leu Ruby. Nah, kalau ini nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Nah, yang jelas ketika head ketemu head itu kan pasti akan ada yang namanya post head atau possible head guys. Kalau Crimino dijodohkan dengan Leucistic itu kan nanti jatuhnya anaknya jadi Grey, tapi dia memiliki 2 gen dari induknya, Grey double head atau DH, Cream Leu ataupun Leu Cream. Nah, karena membawa induknya Cream sama Leu. Yang jelas ketika head ketemu head itu akan menghasilkan post head guys, possible head, kemungkinan head Leu ataupun Crimino. Yang jelas itu ya dominan gitu. Nih di komen juga nih ada pertanyaan dari Ahmad Fauzi tadi, di komen juga sama Stanley Cuek. Jadi dominan, iya dominan, double head. Kalau Leu Ruby enggak, iya. Kalau Leu Ruby enggak sepertinya. Berarti, ini dibalas lagi. Berarti jadinya 2 head ya Om? Enggak dong. Kalau 2 head itu yang seperti saya katakan tadi, dia ya Crimino disilangkan dengan Leucistic. Itu double head baruan. Tapi kalau ini jatuhnya post head. Post head tapi double. Gimana ya post head tapi double? Oke, jadi seperti itulah. Nanti teman-teman bisa koreksi di kolom komentar, saya tunggu koreksinya. Mudah-mudahan ada yang menjawab juga tentang hal ini. Oke, that's all for today. Thank you buat teman-teman yang sudah mau menyempatkan memberikan pertanyaan seputar sugar glider. Pada kesempatan kali ini mudah-mudahan ada pencerahan, dan di video kali ini saya bermaksud sharing, bukan berarti saya paling tahu, tidak, tetapi teman-teman juga memiliki kesempatan yang sama untuk menjawab mungkin di kolom komentar. Nah, jadi jika teman-teman memiliki pengalaman seputar apa yang saya bahas tadi, di kolom komentar teman-teman juga bisa sharing satu sama lain. Oke, that's all for today. See you next time, dan salam pecinta sugar glider.